Rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Au kama qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah kita terima, baik yang terkait dengan keduniaan maupun yang terkait dengan keimanan. Dan tentu nikmat yang terbesar yang kita terima adalah nikmat terkait dengan keimanan. Dan orang yang mendapatkan nikmat terkait dengan keimanan belum tentu kemudian mendapatkan nikmat terkait dengan keduniaan. Begitu pula sebaliknya, nikmat keduniaan tidak serta-merta menjadikan sebab seorang itu mendapatkan nikmat keimanan. Berapa banyak orang yang mendapatkan kekayaan tapi tidak beriman. Berapa banyak orang yang mendapatkan gelar pangkat kedudukan tapi tidak beriman. Oleh karena itu maka kita yang kemudian Allah pilih menjadi hambanya yang beriman, apakah dalam kondisi keduniaan yang baik atau tidak, maka itu harus selalu senantiasa menjadi sebab kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan sebuah materi khutbah Jumat, yaitu dengan tema fala tadzalamu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kullasyai. Bahwasanya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa rahmat Allah mencakup segala makhluk baik di dunia maupun di akhirat. Rahmat Allah terlihat dalam kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dan juga larangannya terhadap kedoliman yang bertujuan melindungi mereka dari bahaya dunia dan di akhirat. Jadi ketika temanya atau judulnya adalah fala tadzalamu, artinya adalah jangan saling mendolimi. Jadi seorang muslim diminta untuk kemudian berakidah yang lurus. Ini tumpuannya ada di bawah. Kemudian di atasnya diminta untuk beribadah yang tulus. Artinya amal ibadah kita diminta untuk lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan semua ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu di yang paling atas seorang muslim harus kemudian menghindari segala macam bentuk kedzaliman. Karena hakikatnya nanti ketika kedoliman ini yang dilakukan, maka nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawabannya ketika sedemikian berat, sedemikian rumit karena saking banyaknya yang didolimi, maka bisa menghabiskan pahala orang tersebut. Begitu pula ketika seorang muslim beribadah tapi tidak ikhlas, pamer, riak dan seterusnya, maka tentu amal ibadahnya menjadi sia-sia. Dan parah lagi ketika akidahnya rusak, maka semua ibadahnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka pada siang hari ini saya ingin menyampaikan tema terkait dengan kedoliman. Dan ayat tadi yang menjadi pembuka menyatakan bahwasanya Allah itu meliputkan rahmatnya kepada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Sampai Nabi SAW mengatakan sekiranya dunia ini lebih berharga di mata Allah daripada satu sayap seekor nyamuk, maka orang kafir gak akan dikasih minum walaupun satu teguk. Tapi faktanya kita semua melihat bagaimana orang-orang yang tidak beriman diberikan nikmat sedemikian rupa. Ini menunjukkan bukan karena sayangnya Allah kepada mereka, tapi lebih kepada karena mereka sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala apakah mau kembali atau tidak. Maka ketika konteksnya adalah nikmat dunia, sama-sama namanya duit. Duit kalau dipegang oleh orang yang beriman maka itu berarti nikmat. Kalau kemudian dipegang oleh orang-orang kafir, orang-orang dolim, orang-orang fasik, orang-orang munafik, maka itu bermakna istidraj. Oleh karena itu maka jangan pernah mengaitkan hidayah dengan dunia. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dengan tegas melalui sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku jadikan yang namanya dolim itu haram untuk diriku.
Artinya aku tidak akan mendolimi siapapun. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku juga jadikan atau perintahkan agar kalian tidak saling mendolimi. Fala tadzalamu, maka jangan pernah saling mendolimi. Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini menunjukkan kesempurnaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, sehingga Allah melarang orang satu dengan yang lain saling mendolimi. Tapi apakah perintah dan larangan Allah ini kemudian cukup sehingga menyebabkan manusia berhenti dari saling mendolimi? Ternyata tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 72, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha." Bahwasanya yang namanya amanah kami tawarkan kepada langit, bumi dan gunung, dan semuanya enggan untuk memikul amanah itu karena mereka khawatir akan mengkhianatinya. Wa hamalahal insan, tapi manusia dengan yakin dia menerima amanah itu, bahkan menawarkan diri untuk pilih saya, coblos saya. Innahu kana doluman jahula, dan manusia itu sesungguhnya adalah orang-orang yang dolim dan sangat bodoh. Jadi ini yang mengatakan bodoh Allah nih. Jadi saya coba membacakan. Oleh karena itu maka Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya orang-orang yang disifati dolim dan bodoh yang disebutkan dalam ayat ini menunjukkan lemahnya manusia dalam menjalankan amanah, dan kekuasaan dan nafsu mereka justru mendorong untuk berbuat dolim kepada orang lain. Oleh karena itu maka ketika rakyat jelata itu pasti mendoliminya ya hanya bisanya sesamanya. Tapi begitu udah konteksnya adalah mereka yang kemudian diberikan amanah dan tidak amanah, maka ya tinggal dihitung. Kalau itu lurah ya yang dilolimi warganya, kalau itu camat ya berapa banyak, lebih banyak lagi, bupati dan seterusnya. Maka Nabi menjanjikan orang-orang yang kemudian diberikan amanah dan berbuat adil itu mendapatkan syafaatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi akan mendapatkan naungan yang tidak akan diberikan kepada selain dari 7 golongan, yang salah satunya adalah al-imamu adilun, imam yang adil. Jadi waktu dikubur nggak dapat minum, begitu dibangkitkan nggak dikasih minum, begitu ngantri di padang mahsyar nggak dikasih minum, begitu kemudian dihisab nggak dikasih minum, di mizan nggak dikasih minum, matahari didekatkan 1 mil, semua dalam kondisi panas dan kehausan, maka 7 golongan ini salah satunya adalah pemimpin yang adil yang akan diberikan amanah yang di dunia kemudian dia menjalankan, maka dia kemudian adil dan kemudian di akhirat diberikan payung. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Nabi SAW pada satu kesempatan pernah mengatakan, atadruna mal muflis, tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang bangkrut itu ya orang yang nggak punya dirham dan nggak punya duit ya Rasul, nggak punya harta. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, innal muflisa min ummati. Orang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah bisolatin. Dia datang pada hari kiamat dengan pahala solat. Berarti rajin solat. Jadi wongnya rajin solat, apa meneh ra tau solat. Wasyamin, dan dia datang membawa pahala puasa. Ini orangnya rajin puasa Ramadan, apa meneh ra poso tambah ra karu-karuan. Wa ya'ti, tapi pahala solat dan puasanya diiringi dengan apa? Qad syatama hada, dia telah mencaci maki si fulan. Wa qadhafa hada, dan dia menuduh tanpa bukti si Alan. Kemudian wa akala mala hada, dan dia memakan harta saudaranya si Parman gitu ya. Wa syafaka dama hada, bahkan dia menumpahkan darah tetangganya si Karman gitu kan. Wa daraba hada, dan dia memukul saudaranya atau tetangganya si Paiman gitu. Maka yang terjadi fayu'ta hada fi hisa min hasanatih, maka didatangkan semua pahalanya, pahala sholatnya, pahala posonya, haji umrohnya, kurbannya, semuanya, kiroahnya. Wa hada min hasanatih, kemudian ditunjukkan gitu semua pahalanya. Fa'in faniyat hasanatuh qabala ayyuqda ma alaihi, dan kebaikannya diberikan kepada orang yang didolimi kalau masih kurang, maka uhida min khotoyahum, orang-orang yang didolimi tadi, si Fulan, si Alan, si Parman, si Karman, itu semua dosanya diambil dikasihkan kepada si dolim ini. Kemudian faturihat alaih,
dan kemudian dilemparkan kepadanya summa toriha finnar, kemudian dia tercemplung, tersungkur ke dalam api neraka. Walibidina azani Allah wa iyyakum. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, hadis ini adalah peringatan keras buat kita untuk menjaga hubungan baik dengan Allah dan manusia. Jadi jangan cuman alim di hadapan Allah, tapi kemudian dolim di hadapan manusia. Karena seorang muslim itu adalah man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang yang kemudian mulut dan tangannya itu bisa menyamankan orang lain. Jadi orang lain bukan kemudian was-was kalau dekat sama dia. Meski seorang memiliki ibadah yang besar, kata beliau rahimahullah, seperti sholat, puasa, zakat, tetapi pelanggaran hak sesama manusia yang dia lakukan justru akan merugikannya pada hari kiamat. Kedoliman terhadap orang lain seperti mencaci maki, menuduh, menumpahkan darah, mengambil harta akan menyebabkan amal baiknya menjadi korban yang akan diberikan kepada orang-orang yang sudah didolimi. Maka jika amalnya habis, maka dosa orang yang sudah dulu disakiti akan dipindah kepadanya, dan ini adalah bentuk kebangkrutan yang hakiki. Qanibidina azan ya Allah wa iyyakum. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan pada khutbah yang pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala zamin qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa nibidina azan ya Allah wa iyyakum. Ketika seorang muslim itu diminta untuk berakidah yang lurus, maka dia juga diminta untuk beribadah yang tulus, dan kemudian dia juga diminta untuk bermuamalah yang mulus. Dia tidak boleh menyakiti siapapun dengan bentuk apapun, karena semua bentuk kedoliman, bentuk rasa ketidakadilan yang dihadirkan. Jadi ini enggak cuma ngomongkan pemimpin negeri atau pemimpin kota kabupaten, enggak, termasuk kita semua. Karena Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Artinya ketika kita kepala keluarga, kita akan ditanya tentang anak-anak dan istri-istri yang kita ada di bawah kita. Ketika kita RT, RW, kita akan ditanya tentang warga-warga yang ada di bawah kita, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu maka Nabi SAW berpesan, mumpung masih dikasih hidup, Nabi SAW mengatakan man kana lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'un. Barang siapa yang kemudian pernah mendolimi saudaranya, apakah terkait dengan kehormatannya atau yang lainnya. Yang lainnya bisa bermakna utang piutang, bisa bermakna mungkin warisan, bisa bermakna mungkin jual beli yang enggak selesai dan seterusnya, bisa bermakna mungkin mangga yang dicolong gitu kan, dan seterusnya, atau mungkin pagar yang digeser, patok yang dipindah. Monggo silakan didefinisikan sendiri sesuai kondisinya masing-masing. Kata Nabi SAW, fal yastahallalhu minhu, maka mintalah kehalalannya kepadanya. Kenapa? Karena al-yaum kila alla yakuna qabla, karena al-yaum qabla ayyakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun sholih akhidha minhu bi qudri madlamatih wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibi fahumil alaih. Maka hari nanti akan datang di mana duit kita, kalau di sini dibahasakan dinar dan dirham, sudah enggak laku. Sedangkan mumpung masih laku, maka mintalah halal atas apa yang pernah kita lakukan kedoliman pada orang-orang yang kita dolimi. Kalau bentuknya korupsi, ya kembalikan. Kalau bentuknya adalah tanah yang diambil, ya balikkan. Kalau perlu dibayari silakan. Kalau bentuknya adalah ucapan yang menyakitkan, mintalah maafnya, gitu kan. Karena nanti kata Nabi SAW, udah nggak laku yang namanya dinar dan dirham. Rupiah nggak laku, dolar nggak laku, semua nggak laku. Maka yang berlaku apa, kata Nabi SAW, yang mana dikatakan in kana lahu amalun sholih ukhidha minhu. Yang laku adalah amal soleh. Kalau itu yang dibawa, diambil biqadri madlamati, sesuai dengan jumlah kedolimannya. Makanya kalau panjenengan sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat. Kalau misal
misal jenengan punya utang 2.700.000, lalu jenengan lari dari situ nggak mau bayar, maka kalau kemudian 2.700.000 dibagi 27 ketemunya 100.000, 100.000 dibagi 5 ketemunya 20.000, 20.000 dibagi 360 ketemunya 55 tahun. Artinya kalau kemudian naudzubillah kita punya utang 2.700.000, wallahu alam bisa jadi sholat 55 tahun itu entek ngebayar utang 2.700.000 yang harusnya bisa kita selesaikan sekarang. Niku nek 2.700.000, nek 2 miliar 700, nek 2 triliun 700 dan seterusnya. Maka di sini Nabi SAW benar-benar mengingatkan kita untuk kemudian jangan sampai kita menyimpan kedoliman itu sampai di bawah mati. Mumpung dikasih umur, mumpung umur kita panjang, kita ingat-ingat berapa banyak kedoliman yang kita perbuat dan kita pelan-pelan kita selesaikan. Wa illam takun hasanatun, kalau kemudian orang itu nggak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil alaih, maka akan diambil keburukan dari sahabatnya, dari orang yang didolimi ini dan kemudian ditimpakan kepada orang-orang dolim. Oleh karena itu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya menjadi orang yang soleh di mata Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus soleh di mata manusia, bukan dalam artian riya, bukan, tapi lebih kepada jangan berbuat dolim kepada manusia siapapun itu dan apapun bentuknya. Karena kalau udah judulnya dolim, maka Allah tidak peduli kepada siapa kita mendolimi. Bahkan ada seorang wanita yang kemudian melihara kucing, dimasukkan dalam kandang dan gak dikasih makan, gak dikasih minum sampai mati, maka Nabi mengatakan dia masuk neraka. Sehingga termasuk kepada binatang pun kita tidak boleh menganiaya. Oleh karena itu kepada manusia lebih-lebih kita tidak boleh menganiaya. Demikian khutbah kedua saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.